Bab 124. Gimana kabar Kak Elangmu? Tanya Cici. Jangan bilang naksir Kak Elang. Dia suami orang. Dumel Guntur. Elang yang dimaksud Guntur adalah suami seruni anak kandung Yovan Hadiwira dari istri pertamanya. Siapa yang naksir dia, sih? Aku keluar kamar. Lapar seriusan dengar kamu ngoceh nggak jelas. Cici melangkah menjauhi tempat tidur Guntur. Namun belum sempat Cici keluar, kamar tiba-tiba diserbu oleh anak-anak berseragam putih abu. Mereka adalah fans sang wakil ketua OSIS. Bukan hanya Rangga yang punya fans. Guntur pun punya fanbase tersendiri. Cici bengong melihat serbuan teman-teman perempuannya yang menurutnya sangat dramatis. Ada yang menangis sesenggukan, memberi perhatian berlebihan atau sekedar tebar pesona dikala Guntur sakit, sempat-sempatnya coba. Guntur menikmati perhatian para penggemarnya. Dia sengaja memanas-manasi Cici. Ingin tahu adakah gurat kesal atau cemburu di wajah Cici. Tara! Cici tampak memicing dengan ekspresi aneh. Pada lebay gitu, gerutu Cici pelan sembari keluar kamar. Guntur mesem. Dia bisa membaca gerak bibir Cici yang tampak risih dan sedikit tidak suka dengan rombongan penjenguk Guntur. Saat semua sudah dalam kondisi aman, Reza meminta maaf pada Wiratama karena terlampau lengah. Tapi Wiratama sama sekali tidak menyalahkan Reza. Reza Darmawangsa, lelaki kaya raya nan rupawan hanyalah manusia biasa, tak akan pernah bisa luput dari lengah dan abai. Sudah, Reza. Aku tak apa-apa. Jangan menyalahkan dirimu. Cokro pun lengah, dia merasa aku aman dan baik-baik saja. Hei, kau tahu. Pengawalan ketat yang biasa kita lihat di dalam sebuah film atau drama pun masih bisa kecolongan, kekeh Wiratama. Kau menyamakan hidupmu dengan sebuah drama. Ujar Reza. Ya memang hidupku sudah seperti drama, bukan? Wiratama mengekeh sekali lagi. Bawa saja istrimu pulang, dia mengelus pundak dan kepala sebelah kirinya terasa berat. Iya, Lani memang mengeluh hal itu dari kemarin tapi masih saja bersikeras tinggal di sini, sahut Reza. Lanita sampai di rumah. Berat yang dia rasakan di badan sebelah kirinya terasa tidak biasa. Pijatan yang biasa dilakukan Sri pun tidak cukup mempan kali ini. Nyonya pindah ke kamar saja, yuk. Ajak Sri. Saat itu Lani memang sedang dipijat di ruang bersantai. Lani menggeleng. Aku sedang tak mau sendirian, jawab Lani. Bertepatan dengan berakhirnya ucapan Lani, Dora masuk bersama Rindang, disusul dengan yang lainnya. Ayo, Mbah, kita nonton dangdut lagi. Seru Dora. Tapi Rindang menepis tangan ke udara. Dia menatap lekat Lanita. Kemarilah. Lambai Rindang dengan wajah sangat serius. Lanita sedikit merasa aneh, dia mendekat dan duduk di dekat kursi roda Rindang. Rindang menatap bahu kiri Lani. Kau siapa? Kenapa ikut kemari? Tanya Rindang dengan suara gemetarnya. Lanita dan yang lainnya terkejut kecuali Asmiranda. Bah, bicara padaku. Tanya Lanita. Rindang tidak bereaksi. Dia tampak mengeluarkan tasbih dari saku bajunya. Sesaat Rindang memejam. Seraya memegang bahu Lani. Mbah kenapa ini? Bisik Dora. Asmiranda hanya meletakkan jari di bibir agar semua orang diam. Akhirnya Sri dan yang lainnya spontan mengerti. Setelah melafalkan beberapa ayat suci Al-Quran, Rindang menepuk pelan bahu Lanita beberapa kali. Tempatmu bukan di sini, kembalah ke hutan itu. Jangan kau ganggu anakku yang sedang hamil ini. Pergilah. Rindang menyembur bahu Lani beberapa kali lalu merentangkan tangan ke arah pintu kaca lebar di balkon ruang bersantai. Ajaib, seketika badan sebelah kiri Lani tiba-tiba terasa enteng. Ya Tuhan, nyonya ketempelan. Ngeyel pisan atuda. Dikata jangan ikut da kekepetek rehayang milu ieu juragan istri, duh. Celetuk Sri mulai roaming.
Setelah selesai mengobati Lani, Rindang menoleh pada Dora lalu menunjuk TV. "Dangdut," ucapnya. "Oke, siap, Mbah." Dora yang tadi terkesima buru-buru mematuhi perintah Rindang untuk memutar acara dangdut di televisi. Rindang senang, dia fokus dengan kesukaannya dan tak peduli lagi dengan keadaan sekitar. Pelan-pelan Aji Saka yang merasa takjub dan baru kali ini dia melihat seseorang mengusir sesuatu yang tak kasat mata mendekat pada Rindang. "Mbah, apa yang Mbah usir tadi akan kembali lagi? Atau masih ada di areal rumah ini?" Rindang menggeleng. "Dia sudah pergi ke tempat asalnya," jawab Rindang tetap dengan pandangan lurus ke arah televisi. Aji Saka menoleh pada Miran. Miran mengangguk. "Nenekku memang bisa melihat hal-hal tak kasat mata dan mengurusnya." Semua orang memeluk Lanita dan Rindang dengan perasaan lega. Wiratama dibantu Cokro duduk di tempat tidurnya. Rasa ngilu di punggung Tama sudah semakin berkurang. Dia juga lega karena Guntur tidak apa-apa dan menurut laporan Rangga, Guntur cepat sehat karena amunisinya cinta selalu ada di sisinya. Rangga sebelumnya berebut dengan Anissa ingin menyuapi Tama. Tapi lalu Rangga mengalah. Betapa besar rasa peduli Anissa pada Tama. Namun Anissa kembali menyerahkan tugas menyuapi Wiratama pada Rangga. Dia gugup melihat wajah Tama yang sungguh rupawan. Reza pun demikian. Bedanya, Reza sudah berpawang tapi Tama, sejak kemarin. Anissa tak melihat wanita lain selain wanita dari keluarga Dharmawangsa. "Kalian ini pada kenapa? Aku bisa makan sendiri, kok," kekeh Tama setelah Rangga selesai menyuapinya. Suzana yang selesai membereskan sesuatu di kamar bersama Cokro segera mengajak Anissa keluar kamar. Tinggallah Tama bersama Rangga dan Cokro di dalam kamar. "Anakku." Lirih suara Tama memanggil Rangga. Rangga memeluk Wiratama. Pelukan yang syarat dengan kerinduan. "Maaf jika aku selalu saja menahan diri untuk tidak memeluk ayah. Ayah yang harusnya minta maaf, nak. Sudah berpura-pura tak peduli padamu." Wiratama tergugu. Pelukan. Rangga mengingatkannya pada Mutiara. Kemudian keduanya saling melepaskan pelukan. Wiratama merengkuh wajah Rangga dan menatapnya lekat dengan mata berkaca-kaca. "Kau anak yang tampan, sangat tampan. Setampan ayah," ucap Rangga. "Matamu sama persis denganku. Mata yang indah, mata yang selalu dipuji ibumu, nak. Senyummu mirip sekali ibumu, teduh dan menenangkan. Aku ingin sekali melihat wajah ibu," ucap Rangga. Wiratama melepaskan rengkuhan tangannya di wajah Rangga. Dia mengambil dompet yang ada di laci meja kecil di samping tempat tidurnya. Tama membuka dompet. "Ini ibumu, nak." Tama memperlihatkan foto Mutiara yang ada di dompetnya. Rangga terpaku. Tangannya gemetar melihat sosok Mutiara yang tidak kalah cantik dari mamanya Lanita. Bedanya, Lanita selalu tampak awet muda dengan wajah kekanakannya, sementara Mutiara tampak anggun dan keibuan. "Ibu cantik sekali," lirih suara Rangga. Pedih rasanya hanya bisa melihat wajah ibu kandungnya dari foto saja. Wiratama mengambil ponselnya. "Lihatlah koleksi foto ibumu di sini." Rangga menerima ponsel Wiratama. Dia menggulir banyak foto Mutiara dengan berbagai gaya. "Kamu punya dua ibu yang cantik dan dua ayah yang tampan yang menyayangimu. Jangan bersedih." Wiratama membelai kepala Rangga. Akhirnya Tama bisa memanggil Rangga dengan panggilan anakku, membelai serta saling melepas kerinduan yang sudah lama terpendam. "Ayah senang, sekarang kita bisa bebas mengekspresikan kasih sayang kita sebagai ayah dan anak. Tapi maaf, ayah belum bisa membawamu bertemu kakek dan buyutmu. Ada hal yang belum terselesaikan di keluarga kita. Tetaplah aman bersama Papa Angsa dan Mama Nit-Nitmu, ya." Tama menepuk-nepuk pundak Rangga. Rangga mengangguk, memahami kemana maksud ucapan Wiratama. "Tenang saja, semua yang harusnya menjadi milikmu sudah ayah persiapkan."
Rangga kembali memeluk Witatama erat. Ringan sekali perasaannya kini. Tak ada kepura-puraan, tak ada perasaan rindu yang harus dipendam, pun tak ada tekanan untuk mengekspresikan kasih sayang pada Reza ataupun Wiratama. Setelah ayah dan anak itu saling melepas rindu, percakapan kembali mengulas hal lain yang penuh canda. Tama dan Rangga benar-benar bahagia. Diam-diam Cokro mengirim pesan pada Suzana jika suasana penuh haru di dalam kamar sudah usai. Maka Suzana dan Anissa pun kembali masuk kamar. Kali ini Cokro diam-diam memberi kode pada Rangga untuk keluar dari kamar. Rangga tadinya sedikit tidak menanggapi karena tak mengerti. Tapi setelah Cokro terus melirik Nisa dan Tama, Rangga baru tersadar. Ayah, aku mau ke kamar Guntur sebentar, pamit Rangga. Aku juga harus pergi, Tuan. Sepertinya aku dan Suzana ketagihan makanan kantin rumah sakit ini yang hanya ada di pagi hari, pamit Cokro seraya mengangguk pada Tama dan memberi kode pada Suzana. Suzana mengerti. Dia ikuta berpamitan. Kini hanya ada Nisa dan Tama yang berada dalam kamar. Keheningan meraja dalam ruangan. Anissa berdehem untuk mencairkan suasana. Aku minta maaf, Anda terluka karena menyelamatkanku. Wiratama tersenyum dengan tatapan fokus di selimutnya. Ceritakan padaku kenapa kau dikejar-kejar pria itu dan... Tama melihat tas berisi uang dan emas yang kini ada di pangkuan Nisa. Ini harta peninggalan mendiang suamiku, Adipati Brawijaya, mantan pengusaha batu bara yang harus terpuruk karena sakit keras yang dideritanya. Awalnya aku adalah perawat Brawijaya, 6 bulan aku merawatnya, di tengah-tengah dua saudaranya yang serakah pada uang. Wiratama antusias mendengar cerita Nisa. Seminggu sebelum mengembuskan napas terakhir, aku diminta untuk menikah dengannya karena dia tidak rela kedua saudaranya menguasai harta kekayaannya yang semakin hari semakin menyusut. Brawijaya lebih senang memberikan uang dan emas yang menurutnya sudah tak seberapa ini padaku. Wiratama semakin serius mendengar kisah Anissa. Lelaki yang menembakmu adalah adik laki-laki Brawijaya. Setiap hari dia dan adik bungsu perempuannya selalu saja merongrong harta Brawijaya. Tega sekali mereka padahal kakaknya sedang kepayahan berjuang melawan sakit, tapi mereka terus saja membuat masalah. Hingga sisa harta ini pun masih saja diinginkan mereka. Padahal sudah banyak sekali harta Brawijaya yang digelontorkan untuk kedua adiknya. Anissa berhenti sejenak. Dia membuka tas lalu menghitung batangan emas di dalamnya. Ada 8 batangan emas yang bernilai 999,9 gram tiap batangnya, serta gepokan uang berwarna merah. Juga beberapa uang dolar Eropa. Tas ini berada di dalam brankas yang hanya aku saja yang tahu password kunci brankasnya. Tapi rupanya pembicaraan kami mengenai brankas ada yang menguping. Aku dipaksa memberitahu password kunci brankas oleh Cepi dan adik perempuannya. Tentu saja aku menolak. Aku dipukuli dan nyaris disiksa kalau bukan karena Brawijaya yang menyelamatkanku. Tapi pada akhirnya Brawijaya tumbang setelah menghalangi Cepi yang hendak melukaiku. Untuk itulah, aku merasa dejavu saat Anda menjadi tameng malam itu. Anissa jeda sesaat. Suasana hening, Tama belum memberikan reaksi. Bukan hanya Anissa yang merasa dejavu. Cerita Anissa nyaris mirip dengan kisah hidupnya. Aku adalah janda perawan. Brawijaya tidak pernah menyentuhku sama sekali. Dia menikahiku hanya karena ingin memberikan sisa hartanya padaku. Anissa terisak teringat mantan majikannya yang berakhir menjadi suaminya. Wiratama menyeka sudut matanya sendiri. Anissa berjuang sendiri menghadapi setan-setan yang tamak. Harta. Dirinya pun demikian hingga harus kehilangan wanitanya. Kisahmu kenapa mirip sekali denganku? Ucap Wiratama. Anissa menatap lekat Wiratama sembari mengusap air matanya dengan ujung lengan bajunya. Simpan baik-baik harta peninggalan suamimu. Gunakan harta itu sebaik mungkin dan izinkan aku selalu bersamamu. Kau adalah penyelamatku.
Tapi kalau Anda tidak berkenan aku ada di sisimu, aku akan pergi dan meninggalkan seluruh harta peninggalan suamiku padamu, ucap Anissa. Wiratama menatap lekat Anissa. Bersamaku. Anissa mengangguk. Kau harus melanjutkan hidupmu sendiri, ucap Tama. Anissa menggeleng. Aku akan menjadi apa saja yang Anda mau. Jadikan aku pelayanmu, aku akan mengabdikan seluruh hidupku untukmu, ucap Anissa tegas. Wiratama terperangah. Wanita berkulit sawo matang dengan wajah yang sangat sedap dipandang itu tampak bertekad kuat berada di sisinya. Kau bilang apa, sayang? Mbah Rindang mengusir sesuatu yang tak kasat mata yang menempel di tubuhmu. Reza mengenakan jas keren bernuansa hitam keunguan. Iya, katanya makhluk itu adanya di hutan. Mungkin berasal dari tempat kita camping, sahut Lani. Ku bilang juga apa, kamu susah dibilangin. Jangan ikut, tapi masih saja ngeyel. Reza menjentikan jari di dahi Lani. Lani memberenggut manja. Reza memperhatikan Lani. Kehamilan kedua istrinya itu membuat pipi Lani sedikit membengkak karena berat tubuhnya naik 3 kilogram, tapi justru membuat wajah Lani tampak semakin segar dan cerah. Kupikir Mbah sudah pikun dan hanya dangdut saja yang membuatnya senang. Tapi tanpa sengaja aku beberapa kali mendengar dan melihat Mbah mengaji tanpa membaca Al-Quran. Dia hafal Al-Quran, sayang. Ucap Lani. Kamu sudah hafal satu Al-Quran belum? Tanya Reza. Lani menggeleng. Hari ini aku mau ke rumah sakit. Guntur sudah boleh pulang, sementara Tama mungkin merasa tak enak didampingi terus oleh Jeng Nisa. Lani mengalihkan pembicaraan. Tadinya aku mau buka biro jodoh sama Rashid tapi ternyata gagal, ucap Reza. Lani mengernyit. Biro jodoh. Reza mengangguk. Aku sudah pernah bilang padamu apa belum sih kalau aku mau buka biro jodoh? Aku lupa. Atau autornya yang lupa, iya. Papa jodohnya Jeng Miran. Tama jodohnya Jeng Nisa. Tinggal Okan sama Sri dan juga Jauhari, begitu. Ujar Lani. Reza terkekeh. Dia menyerahkan dasi pada Lani untuk dipasangkan. Padahal bisa memasangnya sendiri tapi sudah kebiasaan, manja. Reza senang bermanja pada Lani. Seringkali Lani memakaikan Reza baju full, dari dalaman hingga luar. Perkara memakaikan baju saja bisa lama. Bahkan Reza sering menggoda Lani. Alhasil Lani yang selalu teriak-teriak tidak jelas karena baju Reza akan dipakaikan setengah jam kemudian setelah Reza menerkam Lani dan mencumbunya dari berbagai arah. Ayo, kita sarapan. Akhir-akhir ini aku lebih bersemangat sarapan. Dora dan Dimas akan sibuk duduk di sisi. Mbah Rindang yang kebingungan dengan banyaknya menu Dimitri, ajak Reza. Oh, ya, kurasa anak itu kurusan. Apa benar? Siapa? Dimas. Tanya Lani. Reza mengangguk. Iya, Dimas. Lani tersenyum. Dia sedang puber mungkin, ada yang dia suka di sekolah, jawab Lani. Dimas akan kusekolahkan kemanapun dia mau untuk belajar masak. Hobinya mirip Dimitri, ucap Reza. Apa sekolah di Paris saja sekalian menjaga Dora? Usul Lani. Kalau Dora sekolah fashion di Paris, dia sudah di-booking Vanet untuk tinggal di rumahnya, ucap Reza. Ingat Vanet jadi ingat Marina, kikik Lani. Dokter Haris kemarin ke kantor, dia menanyakan beberapa rumah sakit yang dikelola Taruman, ucap Reza. Dokter Haris masih kerja di rumah sakit jiwa abadi, kan? Tanya Lani. Reza mesem mendengar nama RSJ tempat Dokter Haris bekerja. Nama rumah sakitnya ajaib, apa nggak abadi itu sakit gilanya, kekeh Reza. Lani ikut mengekeh. Ma, Pa, ayo, sarapan. Mbah Rewel minta ini itu tapi dilarang Bu Miran. Panggil Dora seraya mengetuk pintu kamar Reza. Reza dan Lani segera menuju ruang makan. Menyenangkan rasanya meja makan di rumahnya kembali bising.
Reza senang sebetulnya saat dulu ada Sharon dan keluarga Davin tinggal di rumahnya. Suasananya ramai dan seru. Rumah sebesar itu, dengan banyak kamar kosong rasanya sepi jika hanya keluarganya saja yang tinggal di sana. Acara sarapan dimulai tapi sebelum berdoa Reza menyampaikan kabar jika Anissa untuk sementara akan tinggal di sana. Tentu saja kabar tersebut disambut dengan sukacita.